Apapun yang saudara lakukan hari ini, itu harus dihubungkan dengan Tuhan. Maka saya percaya, masa kini dan masa depan saudara pasti indah, pasti istimewa. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini saya juga akan menyapa semua jemaat global kita, para YouTube subscribers yang setia mengikuti channel kebaktian kami. Ya. Khotbah saya hari ini berjudul Pemimpin Penggembala. Bukan pemimpin gembala, bukan ya, pemimpin penggembala. Saudara, kemunculan Daud sebagai raja setelah Saul ini memberikan satu gambaran yang berbeda tentang kepemimpinan bangsa Israel. Saul menjadi raja setelah bangsa Israel minta kepada Tuhan supaya diberi raja seperti bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Artinya saudara, kepemimpinan Saul ini adalah satu kepemimpinan yang biasa, tidak ada istimewanya. Sama seperti raja-raja yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Beda dengan Daud. Daud ini asalnya gembala, ia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Jadi kepemimpinan Daud ini luar biasa. Karena pilihan Tuhan, Daud ini pilihan Tuhan. Tidak seperti raja-raja Kanaan pada waktu itu. Nah, melalui kepemimpinan Daud, thank you El. Melalui kepemimpinan Daud ini kita bisa belajar satu pola kepemimpinan yang indah dari Tuhan. Ya. Satu pola kepemimpinan yang dikehendaki oleh Allah melalui orang-orang yang tidak sempurna di dunia ini. Ya. Nah, bagaimana pola kepemimpinan yang dikehendaki Allah, pola kepemimpinan Daud ini, pola kepemimpinan yang bisa dijadikan contoh kepemimpinan yang dikehendaki Allah. Mari kita baca satu kitab, sudah persiapkan kitab 2 Samuel pasal yang kelima. Ya. Sebelum kita baca kitab ini, saya memberikan background dulu. Ya, kitab 1 dan 2 Samuel ini meliputi 150 tahun sejarah bangsa Israel. Ya. Melalui kitab Samuel ini kita bisa melihat prophetic view, artinya penglihatan atau pandangan kenabian. Ya. Kitab Samuel ini mencatat apa yang penting di hadapan Tuhan. Ini sangat-sangat krusial. Ya. Karena kadang kita tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang lebih penting. Ya. Mana yang sebetulnya paling penting di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa bedakan itu. Tapi melalui kitab Samuel kita belajar, ngerti apa yang paling penting di hadapan Tuhan. Nah, Abraham itu kira-kira sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ketika Abraham mendapatkan panggilan dari Tuhan, diberi janji oleh Tuhan. Daud naik tahta itu kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau saudara perhatikan antara Abraham sampai ke Daud ini kira-kira 1000 tahun, saudara. Ya, janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham itu baru 1000 tahun tergenapi di dalam kehidupan Daud. Ya. Nah, tahun 2000 sampai tahun 1500 sebelum Masehi, Israel itu dipimpin oleh bapak-bapak leluhurnya, para bapak leluhur. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf itu termasuk bapak leluhur orang-orang Israel. Nah, sampai di era ini mereka belum punya negara, saudara. Ya. Tahun 1500 sampai tahun 1000 sebelum Masehi, mereka dipimpin oleh para nabi. Ya. Mulai Musa dan sebagainya itu ada di situ. Di era para nabi ini. Tahun 1000
sampai tahun 500 sebelum Masehi, dia dipimpin oleh para raja. Ya. Mulai dari Saul, Daud, sampai Sedekia. Ya. Nah, tahun 500 sebelum Masehi sampai Yesus lahir, Israel ini dipimpin oleh para imam, yaitu Yosua, Ananias, Anas dan Kayafas. Ini imam-imam yang ditunjuk oleh Tuhan pada waktu itu untuk memimpin bangsa Israel. Jadi saudara, konklusinya kitab 1 dan 2 Samuel ini adalah buku kepemimpinan sebetulnya. Ya. Buku kepemimpinan yang mencatat perubahan kepemimpinan, perubahan ketiga. Ya. Di dalam kepemimpinan sejarah bangsa Israel, yaitu dari nabi ke para raja. Ya. Ini kisahnya Samuel, ya, di dalam kitab Samuel. Karena itu kitab 1 dan 2 Samuel ini sangat istimewa. Ya. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara bisa baca 1-2 Samuel ini, saudara baca berulang-ulang, saudara bisa ngelihat indahnya kitab 1 dan 2 Samuel ini. Kitab ini sangat istimewa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam inti pembicaraan kita. Setelah kematian Saul, saudara ingat ya, saya nggak ngulang lagi khotbah yang lalu, tapi setelah kematian Saul, kemudian Daud ini pindah ke Hebron, saudara ingat ya, karena Siklak pada waktu itu sudah dibakar oleh kaum Amalek. Daud pindah ke Hebron. Di sana Daud diurapi oleh suku Yehuda sebagai Raja Yehuda. Kita tahu ya, pada waktu itu di zaman itu Saul itu menguasai kerajaan Israel. Karena Saul dari Bani Benyamin, dia menguasai kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu di bagian utara. Sedangkan kaum Yehuda ada di bagian selatan. Nah, di Hebron Daud ini diurapi menjadi raja dari suku Yehuda, dari kerajaan Yehuda. Ya. Sedangkan pada waktu setelah Saul meninggal, maka kerajaan Israel utara ini dipimpin oleh Isiboset. Saudara ingat ya, Panglima Saul mengangkat Isiboset ini untuk menjadi raja kerajaan Israel. Nah, sekarang kita baca. Isiboset ini anak Saul, saudara. Sekarang kita baca 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2 lebih dulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Sampai di sini dulu kita baca. Saudara perhatikan, rupanya masa lalu Daud sebagai gembala ini dipakai Tuhan untuk tujuan ilahinya. Ya. Kita tahu ceritanya, ya, ketika Samuel diutus Tuhan untuk mencari salah satu dari anak Isai untuk diurapi jadi raja. Daud ini nggak pernah ditampilkan, saudara. Sampai 7 anaknya Isai dikeluarkan semua, Daud ini nggak pernah ditampilkan. Dia ada di padang menggembalakan kambing domba. Ya. Sampai ketika Samuel berkata kepada Isai, cuma ini tak anakmu, tidak ada yang lain. Ya. Karena ini 7 ini nggak dipilih sama Tuhan. Baru si Isai berkata, papanya berkata, oh iya ada terakhir yang bungsu, katanya. Dia di padang lagi mengembalakan kambing domba, katanya. Panggilan, katanya Samuel, kita tidak akan duduk makan sebelum anakmu ini yang bungsu ini datang. Panggil dia, saudara. Daud muncul, wajahnya masih imut-imut gitu ya. Bukan amit-amit tapi imut-imut gitu. Lalu Tuhan berkata, ini dia, urapi dia. Wah, luar biasa ya. Diurapi sama Samuel. Samuel ambil tabung tanduk yang berisi minyak, dicurahkan ke atas kepala Daud,
Dan pada hari itu Daud sudah diurapi untuk menjadi raja pengganti Saul. Ya. Nah setelahnya saudara tahu ceritanya, Daud bukan langsung menjadi raja, tapi Daud masih mengalami banyak cobaan, termasuk mau dibunuh, dikejar-kejar oleh Saul. Ya. Nah, apa yang kita bisa lihat saudara di sini? Ya. Satu pengalaman yang tidak mengenakkan. Coba kalau saudara bayangin kalau saudara jadi Daud pada waktu itu. 7 kakaknya ditampilkan untuk dipilih sama Tuhan. Saudara nggak diikutkan. Gimana perasaan saudara? You left behind. Gimana perasaan saudara? Saudara merasa jadi anak tertolak, betul nggak? Ya. Satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya. Saudara, karena itu dalam hidup ini banyak masa lalu kita itu yang tidak menyenangkan. Kalau disuruh mengulang kembali kira-kira, kalau Tuhan memberikan kesempatan kita mengulang kembali, saya yakin saudara tidak akan melalui jalan yang sama. Ya, betul? Karena apa? Karena banyak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu kita. Tapi ketahuilah saudara bahwa pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu itu bukan berarti nggak baik. Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk pengalaman masa lalu kita yang kurang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Nah ini yang paling penting. Pengalaman masa lalu boleh tidak baik, tapi biarlah hari ini kita mengasihi Dia. Karena ketika kita mengasihi Dia, maka pengalaman masa lalu yang kurang baik tadi itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Urusan pengalaman masa lalu itu bukan urusan kita lagi, karena tidak bisa dirubah. Saudara gak bisa merubah pengalaman masa lalu itu. Yang bisa saudara rubah adalah pengalaman masa kini dan yang masa yang akan datang. Amin. Ini yang perlu. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang bagian kita. Mengasihi Tuhan itu bagian kita. Merubah masa lalu bukan urusan kita, karena sudah terjadi. Jangan sampai keputusan kita pada masa kini yang paling penting, yaitu mengasihi Dia, ini dikalahkan karena melo kita terhadap masa lalu kita. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang tiap hari masih melamun, memikir-mikir, menyesali masa lalu. Aduh gua dulu kok gitu ya, kenapa ya? Aduh coba gua nggak begitu, gua nggak sampai begini. Ada banyak orang yang menyesali masa lalu terus saudara. Pandangannya masih terikat di masa lalu terus. Padahal Tuhan mau kita melihat ke depan. Amin. Hari ini dan yang akan datang jauh lebih penting daripada masa lalu kita. Whatever masa lalu saudara, tidak menyenangkan apapun sekalipun tidak menyenangkan, saudara, gak usah dipikirin lagi, udah lewat. Ya. Setiap hari Tuhan masih menyediakan lembaran baru yang bisa saudara tulisi dengan baik, yaitu apa? Mengasihi Dia. Setiap hari bisa saudara isi dengan cinta kepada Tuhan. Saya diberkati dengan pujian hari ini. Ya, saya diberkati, saudara. Mulai dari awal sampai akhir saya nangis terus. Karena cinta kepada Tuhan itulah bagian kita hari ini. Itu yang tidak boleh dilewatkan. Ya, masa lalu boleh lewat, tapi masa kini dan masa yang akan datang jangan pernah dilewatkan tanpa mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, disitulah sebetulnya titik tolak terjadi. Titik kulminasinya terjadi. Dibalik sama Tuhan, yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Masa lalu Daud sebagai gembala itu dipakai untuk tujuan ilahi Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara punya masa lalu yang kurang menyenangkan, don't worry. Ya, don't worry. Masa kini dan masa depan saudara pasti menyenangkan. Ketika saudara mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan,
Tuhan akan membuat masa kini dan masa yang akan datang saudara pasti menyenangkan. Ya. Background Daud sebagai gembala domba di padang ini membuat dia mengerti betul ketika Tuhan berkata di dalam ayat yang kedua, 2 Samuel pasal yang kedua, "You will shepherd my people Israel." Saudara, kalau ini diomongin ke Saul, nggak ngerti Saul, karena Saul nggak pernah jadi gembala domba. Tapi begitu perintah ini sama Tuhan, "You will shepherd my people Israel." Daud ngerti ini saudara. Kenapa? Dia sudah pernah ngalami sebagai gembala domba di masa yang lalu. Ketika saya melihat ke belakang, saya tahu segala pengalaman masa lalu saya yang tidak menyenangkan itu rupanya dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan mental saya menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Pengalaman kita bersama Tuhan sampai masa kini, dibawa Tuhan sampai masa kini, itu akan membuat kita ini makin siap menghadapi apa yang akan datang. Ketika saudara mengasihi Dia, memutuskan untuk mengasihi Dia sepenuh hati saudara, hidup saudara dipersiapkan oleh Tuhan, satu hidup yang istimewa. Amin. Ya, nggak ada panggilan Tuhan yang tidak istimewa, itu nggak ada. Saudara dipanggil oleh presidennya, saudara senangnya minta ampun, betul nggak? Ini saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih sama Tuhan. Wow, jelas ini bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik. Pilihannya dijatuhkan atas kita, panggilannya diberikan kepada kita. Itu sungguh anugerah yang luar biasa. Karena itu kita perlu ngerti apa yang penting buat Tuhan, bukan apa yang penting buat saudara. Ingat ya, dulu saya selalu berkata, hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Meskipun pada masa kecil kita ditanya sama orang tua kita, besok lu mau jadi apa? Sebetulnya itu pertanyaan yang kurang tepat. Mestinya Tuhan mau kamu jadi apa? Itu yang tepat. Ya. Nah karena itu kita perlu ngerti apa yang penting sesungguhnya bagi Tuhan. Tidak ada lain, mengasihi Dia. Semua harus connected dengan Tuhan, harus dihubungkan dengan Tuhan. Ketika saudara melayani keluarga saudara, itu pun harus saudara lakukan karena mengasihi Tuhan. Ketika saudara bertanggung jawab dalam pekerjaan saudara, itu pun karena saudara mengasihi Dia. Saudara bekerja, saudara bersyukur karena ada pekerjaan. Saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Apapun yang saudara lakukan hari ini, itu harus dihubungkan dengan Tuhan. Maka saya percaya, masa kini dan masa depan saudara pasti indah, pasti istimewa. Karena Tuhan tuh nggak pernah iseng, nggak pernah. Saudara. Bukan seperti lotre gitu ya. Kebetulan saya dapat lotre, bukan. Tuhan itu punya purpose. Dia Allah yang punya purpose, yang punya tujuan. Ketika Dia panggil saudara, ketika Dia pilih saudara, ketika Dia selamatkan kita, ada purpose-nya. Nah ini yang kita harus ngerti saudara. Apa yang penting bagi Tuhan, ini yang kita mesti ngerti. Nah kitab Samuel ini mengajarkan apa yang penting bagi Tuhan. Ada satu ayat yang istimewa, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Apa? Ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan berkata apa? Jangan lihat parasnya. Karena manusia melihat paras, aku melihat hati. Saudara, ini penting sekali. Ya. Hati kita ini jangan sampai tercemar, terpolusi dengan segala yang penting bagi dunia. Tuhan tahu kita butuh uang, yes. Tapi jaga hati kita supaya tidak mengasihi uang. Beda saudara. Saudara cari uang tanpa mengasihi uang, itu beda dengan saudara cari uang dengan mengasihi uang. Kalau saudara cari duit dengan mengasihi duit,
saudara pikiran saudara duit aja, pokoknya dapat duit, halal haram yang penting duit. Tapi ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara tahu mana yang boleh saudara makan, mana yang boleh saudara kerjakan, mana yang tidak boleh. Karena saudara mau mengasihi Dia. Amin. Ya. Jadi ketika Daud diperintah Tuhan, you will shepherd my people Israel. Kira-kira kalau saudara jadi Daud, apa yang jadi pikiran saudara? Saudara ingat kisahnya Daud ya? Saya nggak perlu ceritakan lagi. Kalau saya jadi Daud, saya langsung berpikir tentang apa? Tanggung jawab. Kenapa Daud diabaikan oleh papanya sendiri? Karena Daud bertanggung jawab. Disuruh menggembalakan domba, ya dia menggembalakan domba. Kalau nggak dipanggil nggak pulang. Itu Daud. Jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita mandat, you will shepherd my people Israel. Daud ngerti betul mandat sosial yang diberikan kepada Tuhan, itu kelihatannya sebagai mandat sosial yang horizontal. You will shepherd my people Israel. Itu bagi Daud langsung ngerti bahwa di balik mandat sosial ini, mandat horizontal ini, ada mandat vertikal, yaitu mandat ilahi yang Tuhan mau supaya Daud kerjakan. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap God's people Israel ini. Daud sudah dilatih oleh Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap 2-3 dombanya di padang. Saudara ingat ya, untuk 2-3 domba di padang ini Daud berani bertarung lawan singa, berani bertarung lawan beruang. Bayangin, kalau saudara kira-kira ada beruang mau makan kambing saudara, saudara biarin apa enggak? Kalau saya tak biarin saudara, anggap aja kasih makan beruang. Ini Daud enggak saudara. Ini menunjukkan betapa Daud itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Yaitu apa? Kambing domba. Saya geleng kepala setiap kali saya baca cerita tentang Daud di Samuel ini, buku Samuel ini. Di situ saya melihat kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan. Apa? Tanggung jawab. Banyak orang Kristen ngakunya cinta Tuhan, ngakunya anak Tuhan, tidak punya tanggung jawab, saudara. Dikasih kepercayaan sekolah, nggak sungguh-sungguh sekolah, nggak sungguh-sungguh belajar. Dikasih kepercayaan Tuhan untuk melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dikasih kesempatan untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Nggak punya tanggung jawab. Ini penyakit saudara. Ini menunjukkan orang-orang ini tidak mengerti apa yang penting bagi Tuhan. Ketika Daud bertanggung jawab, kambingnya nggak banyak saudara. Dikatakan cuma 2-3 ekor aja di padang. Dia berani berkelahi lawan beruang dan lawan singa saudara. Luar biasa nggak ini? Daud ini. Ketika dia belajar bertanggung jawab terhadap domba-domba yang dipercayakan kepada dia, Tuhan memberi tanggung jawab kepada Israel. Bangsa, negara Israel. Dahsyat nggak saudara? Wow, itulah Tuhan. Kita ini seringkali meremehkan hal kecil, cuman gitu. Melayani ya sudahlah, besok minggu depan kan masih ada Pak, melayani ya. Ya gitu-gitu aja lah. Oh tidak saudara. Sama Tuhan tidak ada gitu-gitu aja. Tidak ada yang biasa-biasa aja. Pelayanan sekecil apapun yang saudara lakukan, ngambil sampah pun, itu besar bagi Tuhan. Tidak ada yang bagi Tuhan kecil itu, tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan yang besar kepada kita. Dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, penting bagi Dia. Sering ingat ya, khotbah saya yang lalu. Tidak ada yang nggak penting bagi Tuhan. Tidak ada yang penting, tidak ada yang tidak penting
dari hidup seorang anak Tuhan. Karena apa? Tuhan cinta kita. Semuanya jadi penting. Daud mengerti tanggung jawabnya. Karena dia sudah belajar bertanggung jawab terhadap kambing domba yang digembalakannya. Makanya hari ini judul khotbah saya pemimpin penggembala. Bukan cuma sekedar jadi pemimpin, tapi pemimpin yang jadi penggembala. Pola yang pertama yang kita mesti ngerti, saudara. Ya. Pemimpin penggembala itu adalah sesuatu yang penting bagi Tuhan. Ketika saudara diberi apapun, dipercayakan apapun, di situ sebetulnya saudara sedang diminta Tuhan untuk memimpin, menjadi pemimpin penggembala bagi apa yang saudara dipercayakan. Saudara dipercayakan keluarga, saudara harus bisa jadi pemimpin penggembala bagi keluarga saudara. Mungkin saudara berkata, "Loh Pak, saya kan cuma istri Pak. Kan gak melok-melok, gak ikut-ikut. Yang penting kan suami. Jadi kalau gak beresnya keluarga, suamilah yang salah Pak." Oh enggak saudara. Di dalam sebuah rumah tangga, kalau satu salah, dua-dua salah, betul? Enggak ada yang satu nyalain yang satu yang lain gitu. Suami nyalain istri, istri nyalain suami, enggak. Setiap orang yang dipercayakan oleh Tuhan terhadap suatu komunitas atau satu pekerjaan, satu tugas, kita harus bisa jadi pemimpin penggembala ini. Ini pola yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu tanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tanggung jawab terhadap keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Tanggung jawab terhadap teman kerja, teman segereja, teman main, teman makan. Ada kepemimpinan yang harus menjadi penggembala. Artinya apa? Gembala itu purpose-nya apa, saudara? Menjaga supaya apa yang digembalakan ini selamatkan gitu toh. Kenapa Daud berani bertarung lawan singa dan beruang? Jaga supaya kambing dombanya ini selamat, saudara. Tidak terjamah, tidak terluka, tidak ada yang membahayakan. Selamat. Ya. Selama 17 tahun saya melayani gereja yang saya cintai. Saya sudah mengajarkan prinsip kebenaran ini kepada semua yang melayani di sini. Pelayanan adalah sebuah tanggung jawab. Meskipun kita tidak punya jabatan, tapi kita bisa bertanggung jawab dan berfungsi. Ya. Sebagai satu tubuh Kristus kita ini yang melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Karena itu saudara yang belum melayani jangan pernah ragu untuk melayani Tuhan. Amin. Belajar kita. Belajar tanggung jawab ini. Ya. Doakan dan pilih satu pelayanan yang bisa saudara lakukan. Sekecil apapun yang bisa saudara lakukan itu besar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kecil. Kita lanjutkan baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat sampai kelima. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lihat saudara, tanggung jawab terhadap kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Daud berani menghadapi risiko, bertarung dengan beruang dan singa.
dapatnya apa? Negara. Dahsyat, luar biasa. Jangan pernah remehkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara hari ini. Jangan pernah remehkan. Bagi Tuhan, kepercayaan itu penting, saudara. Makanya dalam kitab Matius 25 dikatakan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, tentang talenta, aku akan memberikan kepada yang tanggung jawab yang besar. Saudara, ingat ya, di hadapan Tuhan itu tidak ada yang kecil. Semua yang kecil itu menghasilkan yang besar. 2-3 kambing domba menghasilkan satu negara. Israel dan Yehuda, luar biasa. Dan untuk tanggung jawab itu, Daud mengadakan perjanjian, dikatakan. Daud mengadakan perjanjian dengan tua-tua Israel di hadapan Tuhan. Wow. Hebat, saudara. Tidak ada yang bisa maksa Daud untuk mengadakan perjanjian. Tapi kalau saya perhatikan di sini, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka. Yang mengadakan perjanjian Daud. Tua-tua Israel tidak bisa memaksa Daud untuk mengadakan perjanjian. Tapi Daud ngerti, tanggung jawab itu dimulai dengan sebuah komitmen. Covenant, perjanjian. Itu yang dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan. Wah, dahsyat ya saudara ya. Kalau kita belajar tentang Daud ini, kita ngerti betul bahwa apa yang dia lakukan itu mencerminkan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya lagu tadi, dekat di hatimu. Saudara, kalau saudara dekat sama Tuhan, dekat di hati Tuhan, saudara ngerti kok apa yang dimaksud, apa yang dimaui oleh Tuhan itu saudara ngerti. Ya, Daud sengaja membuat perjanjian itu, meskipun tidak ada yang bisa memaksa dia, tapi dia bikin perjanjian. Dia mulai tanggung jawab itu dengan sebuah komitmen. Saudara, banyak orang Kristen yang lack of commitment ini. Padahal semuanya di dalam dunia ini tanpa komitmen rusak, saudara. Suami istri tanpa komitmen, cerai. Pekerjaan tanpa komitmen, dipecat, saudara. Tidak ada bos yang mau sama pegawai yang tidak punya komitmen. Hanya Tuhan ini loh yang begitu baik hati sama kita, meskipun kita seringkali nggak komitmen sama Tuhan, tapi Tuhan masih panjang sabar, masih mengampuni kita. Tapi jangan diterus-terusin. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia. Saudara nggak layani pun Dia tetap mulia. Jadi jangan taking for granted sama Tuhan, nggak boleh. Ya. Menurut saudara, perjanjian apa yang dibuat oleh Daud? Ya, saya ajak saudara menafsirkan. Di Alkitab nggak disebut. Menurut saudara, perjanjian apa yang dibikin oleh Daud sebelum dia diurapi menjadi Raja Israel? Yang tadi itu ya, dia membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Perjanjian apa? Satu komitmen, satu covenant, sederhana. Dia cuma bilang di hadapan Tuhan, oke Tuhan, aku akan menggembalakan your people, Israel. Sederhana, komitmen. Dan komitmen itu diuji, saudara. Diuji. Semua komitmen itu diuji. Diuji dengan persoalan. Diuji dengan masalah. Kalau komitmen saudara gugur karena masalah, karena problem, apapun bentuk problemnya dalam hidup saudara, covenant saudara di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Tapi ketika saudara berhasil mengalahkan problem tadi lewat covenant saudara, lewat perjanjian, lewat komitmen yang saudara lakukan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, lihat, hidup saudara dahsyat. Saya ini ngerti, saudara.
Itu sebabnya saya ini banyak mengalami mujizat dalam hidup ini. Karena saya belajar komitmen ini. Saudara tahu, lihat sendiri sebagai saksi. Selama saya sakit pun, saya nggak pernah absen dalam melayani Tuhan. Kecuali waktu operasi, 2 bulan saya absen. Karena nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak. Ya. Tapi waktu saya kena cancer, blood cancer, meskipun saya harus cuci darah, saya tidak pernah meninggalkan komitmen saya kepada Tuhan. Asik loh saudara. Dan saya melihat betapa Tuhan itu mengadakan mujizat demi mujizat dalam hidup saya. Jangan lupa ya, komitmen nomor 1 penting sekali. Ya. Daud baru berumur 30 tahun ketika dia menjadi raja. Tuhan menjadikan dia pemimpin penggembala yang beda dengan pemimpin dunia pada umumnya. Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Siapa yang tahu? Ya, undang-undang yang mestinya mengizinkan presiden atau calon presiden minimal 40 tahun dirubah. Ya. Yes, 40 tahun. Kecuali, katanya, Indonesia itu pinter, saudara. Sampai undang-undang pun dibikin bersayap, saudara ya. Kecuali, katanya, kecuali yang sedang atau pernah menjadi kepala daerah yang dipimpin lewat yang dipilih lewat pemilu, katanya. Sebetulnya semua orang sudah tahu ini keputusan yang memuluskan Gibran, anaknya Pak Jokowi, supaya bisa jadi calon wakil presidennya Prabowo. Semua orang sudah tahu. Ya. Tapi Daud umur 30 tahun. Gak perlu mengubah konstitusi. Tuhan yang pimpin Daud, yang ngangkat Daud jadi raja umur 30 tahun. Ya. Daud tidak pernah berusaha mendapatkan kekuasaan. Dia tidak pernah minta dinobatkan jadi raja. Bahkan dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Dia tidak lakukan. Ya. Ketika Saul mati, dia tidak bersuka cita karena kematian Saul. Nah kalau saudara diuber-uber orang terus yang ngubur-ngubur saudara mati, kan saudara berkata, haleluya. Ini enggak, saudara. Daud malah berduka karena Saul mati. Kenapa? Karena Daud mengerti Tuhan yang mengurapi Saul. Jadi duka citanya terhadap Saul ini karena hormatnya kepada Tuhan. Nah, hormat kepada Tuhan ini loh yang lag kita, saudara. Banyak orang Kristen kekurangan hormat kepada Tuhan ini. Makanya dia nggak ngerti, hidupnya tuh nggak pernah ngalami sesuatu yang dahsyat. Karena nggak belajar hormat sama Tuhan ini, saudara. Kalau kita sudah belajar hormat dan mengerti bahwa hormat kepada Tuhan ini, yang tidak kelihatan ini, ketika saudara bisa hormat kepada yang tidak kelihatan, saudara bisa hormat kepada yang kelihatan. Pelayanan ini sesuatu yang kelihatan, tapi didasari oleh sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu apa? Hormat dan cinta kepada Tuhan. Kalau enggak, ini pelayanan ini cuma pekerjaan biasa, enggak ada nilainya, saudara. Tapi ketika ini dilakukan dengan hormat dan cinta kepada Tuhan, dengan komitmen dan tanggung jawab kepada Tuhan, dahsyat. Dahsyat. Saudara melayani presiden aja, saudara mendapat imbalan yang luar biasa. Apalagi saudara melayani Tuhan, raja segala raja, presiden di atas segala presiden. Dahsyat. Hidup saudara dahsyat. Ya. Daud punya value ilahi. Ya. Karena dia tahu kekuasaannya adalah mandat ilahi. Ya. Mandat ilahi ini lebih penting daripada mandat sosialnya, saudara. Tanggung jawab kepada Tuhan lebih penting daripada tanggung jawab kepada manusia. Kita kan seringkali sungkan sama manusia, enggak sungkan sama Tuhan, betul enggak? Ya, jangan dibalik, saudara.
Hidup ini harus sungkan sama Tuhan, hormat sama Tuhan, lebih daripada kepada manusia. Lah kalau saudara sungkan sama manusia, mestinya sungkan saudara kepada Tuhan lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Ya. Ronald Reagan, Presiden Amerika, pernah berkata begini, pemimpin itu tidak harus selalu orang besar. Kita kan gambaran kita yang bisa jadi pemimpin ini orang besar gitu ya. Enggak, Ronald Reagan berkata, enggak, pemimpin itu tidak harus orang besar, tapi orang biasa yang bisa menggerakkan orang yang dipimpinnya untuk melakukan hal-hal yang besar. Nangkep nggak saudara ya? Pemimpin itu nggak harus jadi orang besar. Orang sederhana pun bisa dijadikan Tuhan pemimpin. Seperti Daud ini, gembala kambing domba dijadikan raja satu negara. Modal apa Daud ini? Tidak ada lain. Cinta sama Tuhan, hormat sama Tuhan, komitmen sama Tuhan. Ya. Dia mengalami perkara yang besar. Ya. Ketika dia bisa dipercaya Tuhan, maka dia diberi kemampuan, diberi kuasa untuk memimpin orang yang dipimpinnya, rakyat yang dipimpinnya, negara yang dipimpinnya, melakukan hal-hal besar. Saya kalau ngelihat sejarah Israel ini dahsyat, saudara. Ya. Ini tadi saya ceritakan, mereka ini belum punya negara. Ya. Negaranya ketika mereka ini sudah sampai pada Masehi, tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem, bubar mereka. Sudah tidak punya lagi negara, saudara. Tidak punya lagi negara. Sampai hampir 2000 tahun tidak punya negara. Mereka kembali punya negara tahun 1948. Baru memproklamirkan diri jadi negara tahun 1948. Baru 2 hari diserbu sama negara Arab. Diserbu sama Suriah, diserbu sama Mesir. Baru 2 hari, saudara. Apa yang terjadi? Modal 600 orang sipil, bukan tentara. Karena Israel masih belum punya tentara. Berhasil mengalahkan negara Arab yang besar-besar ini. Yang persenjataannya kuat, tentaranya banyak. Bisa menang, saudara. 600 orang ini. Bayangin ya. Tangan siapa? Ada invisible hand yang yang bikin mereka menang. Tahun 1967, diserbu lagi dengan negara yang lebih besar lagi, 9 negara, nyerbu Israel. Israel bisa mengalahkan negara-negara ini dalam waktu cuma 6 hari, saudara. Ada enggak dalam perang sejarah, perang cuma 6 hari, kecuali Israel? Dahsyat, saudara. Dalam perang Yom Kippur tahun 1973, lagi-lagi Israel diserang lagi sama negara-negara barat, negara-negara Arab ini, di sekeliling mereka ini. Menang lagi. Waktunya Israel memelihara Sabat, merayakan hari raya Yom Kippurnya mereka, diserang, saudara. Waktunya nggak siap, nggak berjaga-jaga, diserang. Ya persis kayak peristiwa barusan. Tanggal 7 Oktober, waktunya hari Sabat diserang. Itu menunjukkan kebodohan iblis, betul? Yang keleleran di luar itu bukan orang Yahudi, saudara. Warga negara Israel iya, tapi jelas bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudinya pasti di rumah merayakan Sabat. Jadi orang-orang yang dihampiri, dimasuki rumah-rumahnya, nah itu baru orang Yahudi. Yang dibunuh di rumah-rumah mereka itu baru orang Yahudi. Karena hari Sabat hari itu. Hamas ini sudah menyerang Israel berkali-kali. Yang paling terkenal 2 perangnya, Intifada 1, Intifada 2. Kalah semua. Hamasnya di backup sama Iran, kalah semua, saudara. Israel ini negara yang tidak pernah kalah. Bayangin negara kecil, masih lebih besar New South Wales, saudara, dibandingkan sama Israel yang kecil itu.
Tapi negara kecil begini gak pernah kalah, saudara. Dahsyat enggak? Itu kalau bukan Tuhan yang punya Israel, gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Nah, hari ini, ya, saudara lihat, ketika perang Yom Kippur, bukit dataran tinggi Golan itu dikuasai oleh Israel. Tapi Mesir habis perang, Mesir ngomong gini, kembaliin dong dataran tinggi gua, kembaliin. Dikasih lagi, saudara, sama Israel, dikembalikan ke Mesir. Bayangin, mana ada negara yang murah hati seperti itu? Karena mereka mengikuti perintah Tuhan, minta dikasih. Tapi kali ini menarik, saudara, saya pelajari. Selama perang-perang tadi itu yang diserang Israel kan, tapi Israel tidak pernah mendeklarasikan perang satu kali pun, tidak. Tapi kali ini ketika dia diserang oleh Hamas tanggal 7 Oktober yang lalu, dia deklarasikan perang. Apa konsekuensinya? Itu nanti semua wilayah Palestina itu akan dikuasai oleh Israel lagi. Diambil semua, saudara. Supaya negara Israel jadi lebih luas lagi wilayahnya. Ya. Hebatnya Tuhan. Negara yang dipercayakan kepada Daud ini luar biasa. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari, saudara, jangan pernah kita takut membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita jadi pemimpin penggembala untuk semua orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ini adalah salah satu cara untuk menyambut kedatangan Tuhan yang gak lama lagi. Jadilah pemimpin penggembala terhadap orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Saya dulu waktu beberapa tahun yang lalu, saya sepakat sama Roni untuk memasukkan program-program kebaktian kita ini di website dan di YouTube. Tapi akhirnya saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya mesti bertanggung jawab terhadap jemaat global kita, saudara. Jadi saya mesti banyak memberikan konseling kepada jemaat-jemaat yang ada di luar Australia. Ya. Yaitu konsekuensinya. Tidak bisa kita hindari karena mereka membutuhkan. Ya. Yang kedua, yang terakhir. Seorang pemimpin penggembala itu makin ditinggikan Tuhan, harus makin rendah hati. Ya. Daud pindah ke Yerusalem bukan untuk menikmati kipas-kipas, menikmati jabatan dia sebagai Raja Israel dan Raja Yehuda, enggak. Tapi untuk berperang melawan orang Yebus. Karena mereka ini adalah orang yang sudah lama di sekitar Yerusalem, dan mereka adalah salah satu suku bangsa penduduk Kanaan. Ya. Mari kita baca ayat 6 sampai ayat 9. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang timpang dan orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait, maksudnya bait Allah. Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Saudara, orang Yebus ini meremehkan Daud dengan berkata, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Ini satu bentuk ejekan, satu bentuk penghinaan kepada Daud. Ya. Karena apa?
oleh orang-orang Yebus, memang sengaja Daud ini dipancing untuk marah. Orang-orang Yebus ini tahu nggak kalau Daud itu pendekar yang mengalahkan Goliat, pendekar Filistin, tahu nggak? Tahu, karena Goliat ini ditakuti semua orang, ditakuti semua penduduk yang ada di Kanaan. Tahu mereka. Tapi orang Yebus pun ini ngerti juga bagaimana memancing kemarahan Daud. Ini kelemahan orang-orang Kristen kebanyakan. Masih bisa bekerja keras dan sebagainya, tapi kalau ada hinaan tidak bisa tahan. Gitu ya. Marah, saudara. Siapa di sini yang kalau dihina orang marah? Ya, saudara, Yebus ini pinter. Kenapa kok mancing Daud? Masa Daud yang mengalahkan pendekar Filistin Goliat dibilang, kamu gak bakal masuk kemari. Orang-orang timpang sama orang-orang buta aja bisa mengenyahkan kamu. Ini kan penghinaan luar biasa, saudara. Kalau saudara dihina seperti itu mungkin saudara bakar itu semua. Saudara pasti marah. Daud enggak loh saudara. Dia cuma bilang, barang siapa yang mau mengalahkan orang Yebus mesti masuk lewat saluran air itu. Dan dikatakan hati Daud benci pada orang timpang dan orang buta. Sebetulnya itu bukan arti harafiah. Maksudnya Daud itu benci kepada orang Yebus. Bukan karena dia terhina, tidak. Tetapi karena orang Yebus ini menghalangi umat Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Nah ini polanya saudara. Kalau saya perhatikan mulai dari dulu sampai sekarang. Hampir 75 tahun Israel dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Urusannya cuma sederhana, tanah perjanjian. Bagaimana kalau Daud marah? Waktu dia dihina terus Daud marah terus gimana kira-kira saudara? Tidak diceritakan sih. Saudara tak aja berpikir. Daud gak marah. Pertanyaan saya, gimana kalau Daudnya marah? What happened? Kalau Daud marah itu menunjukkan Daud sombong, betul? Menunjukkan ketinggian hati Daud. Gua pendekar perang dihina, kurang ajar lu ya. Marah saudara. Sombong. Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, hari ini jebakan Batman-nya orang Yebus ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau sudah direndahkan orang, jangan marah. Kenapa? Karena kalau sudah direndahkan artinya saudara kedudukannya lebih tinggi dari orang yang merendahkan saudara. Makanya perlu direndahkan. Jangan marah saudara. Kalau Daud marah, Tuhan yang akan merendahkan Daud. Bukan orang Yebus. Nangkep ya? Kita anak Tuhan itu kalau kita meninggikan diri, Tuhan yang akan merendahkan kita. Tetapi kalau kita merendahkan diri, Tuhan yang akan mengangkat kita. Nangkep enggak saudara? Jadi ketika orang Yebus ini merendahkan Daud, kalau Daud marah, mungkin Daud enggak berhasil mengalahkan mereka. Enggak berhasil masuk Yerusalem. Tapi karena Daud ngerti prinsip ini, dia tidak marah. Akhirnya dia berhasil merebut Yerusalem. Ya. Saudara, sebetulnya dalam pelayanan, ini yang seringkali ditakuti orang. Takut ada gesekan, padahal dalam pelayanan selalu ada gesekan. Piring saudara tumpuk pasti bunyi klotak-klotak, betul nggak? Dalam pelayanan pun juga begitu, tidak perlu takut ada gesekan. Salah satu alasan orang tidak mau melayani karena takut diremehkan orang, takut tidak bisa, takut ditertawai orang, takut salah dan sebagainya, takut ini, takut itu. Dalam intinya takut reaksi orang lain terhadap pelayanan saudara. Jangan.
Itu menunjukkan kesombongan kita. Jalani aja dengan rendah hati. Andai kata ada yang merendahkan saudara pun, tidak apa-apa. Karena itu merupakan cara Tuhan untuk membentuk karakter kita supaya menjadi seperti Yesus. Tuhan itu membentuk karakter kita bukan dengan hal-hal yang membuat kita nyaman, tidak. Tuhan membentuk karakter kita dengan hal-hal yang membuat kita susah. Mana ada saudara mengasah pisau pakai bantal, tidak ada kan? Saudara mengasah pisau dengan batu yang lebih keras dari pisaunya, sehingga pisau saudara tajam. Demikian juga Tuhan. Tuhan mengasah karakter kita dengan mengizinkan reaksi-reaksi orang tadi itu terjadi atas kita. Tidak apa-apa. Ya. Ingat saudara, ketika Yesus datang yang kedua kali, karakter yang bagaimana yang kita mau tampilkan kepada Yesus? Kalau hari ini dia melihat saudara dan saya, karakter yang bagaimana yang akan dia lihat di dalam kita? Karakter yang masih beringas, masih siap memakan orang kalau dihina? Atau karakter yang lemah lembut seperti Yesus? Ya. Ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saudara kalau tahu di poin yang pertama, pola kepemimpinan yang Tuhan mau kita lakukan adalah pemimpin penggembala. Yang kedua, Tuhan mau supaya makin kita ditinggikan Tuhan, kita harus makin rendah hati. Ya. Kesuksesan bagi Daud terjadi karena ada roh Tuhan yang berkuasa atas dia. Sejak dia diurapi oleh Samuel, maka sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sehingga Daud sukses. Demikian juga sukses saudara dan saya hari ini. Itu karena ada roh Tuhan yang berkuasa atas kita. Ya. Bukan karena saudara hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Apa yang saudara lakukan sederhana sekalipun, tapi membuat sesuatu yang besar, yang tidak pernah saudara pikirkan. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Minggu lalu, saya, Mena, sama Tante Lili, kita lagi mau minum kopi di satu kafe. Kebetulan saya enggak bawa notes, ya, enggak bawa uang kertas. Saya cuma bawa kartu kredit. Nah kebetulan di kafe itu enggak terima kartu kredit, mintanya cash. Saya enggak bawa cash, Tante Lili juga enggak bawa cash. Tapi Tante Lili ngomong gini, coba-coba ya, tak lihat ya, barangkali ada duit di ransel, di troli dia. Dia buka, benar saudara, ada $20 di trolinya. Padahal dia tidak pernah naruh uang di troli itu, tidak pernah. Selalu dimasukin dompet, dompetnya dimasukin troli. Ini uangnya ada di troli itu. Tante Lili bilang, lu ada $20, wah, lumayan ini, kita bisa beli kopi ini. Kopinya $5,5, bertiga jadi $16,5, ya kan? Kembalinya koin $3,5. Kita ngobrol bertiga. Ini koin dipegang sama Tante Lili di tangannya gini. Kita ngobrol-ngobrol tanpa disadari. Tangannya Tante Lili itu tuh melintir-melintir kertas gini tuh. Saya pikir itu kertas. Apa yang terjadi? Duit koin $3,5 berubah jadi uang notes $25. $1 $5, satu $20. Kita semua tiga kaget semua. Ini uang dari mana? Koinnya hilang jadi $25. Saudara bayangin ya, Tuhan itu dahsyat. Luar biasa Tuhan. Saya sampai ketawa, saya bilang Tuhan, Engkau ini luar biasa. Dari hal-hal kecil seperti itu, Tuhan tunjukkan bahwa Dia menyertai kita. Saudara, kalau Roh Allah berkuasa atas kita, apa yang gak mungkin? Tidak ada. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena cinta-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang selalu memberkati anak-anak-Mu dengan di luar nalar manusia. Yang Kau kerjakan selalu tidak masuk akal, Tuhan. Bagi kami tidak masuk akal, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberi pelajaran kepada kami bagaimana pola kepemimpinan sebagai pemimpin penggembala. Tuhan, tolong kami supaya makin kami ditinggikan Tuhan, diberkati Tuhan dengan pekerjaan, dengan berkat-berkat yang melimpah. Tolong Tuhan, jaga hati kami supaya kami terus rendah hati, merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya kami bisa meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami ingat terus dalam hidup ini dan kami praktekkan dalam hidup sehari-hari. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.